memang Lemang ini adalah salah satu sirkuit yang kayak bawa sial buat banyak rider. Kontrak perpanjang dengan Yamaha, masa iya masih Komplain juga. komplain juga. Gak ada orang yang left-handernya sebagus Marc Marquez. Marc Marquez. Emang dia paling bagus. Ada dua matahari. Iya benar. Pelajaran dua matahari adalah kita ingat kepada Rossi dan Lorenzo. Nah, Bubar. apakah Ducati tinggal belajar dari situ? Gino Borsoi bilang, pasti Martin cabut dari Pramac. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Hari ini kita jadi Abeng. Sebentar, Mas Joni. Abeng. Tahu nggak Abeng? Tandre Abeng. Bukan. Tandre Abeng. Anak bengkel. Anak bengkel. Yang muda-muda nggak tahu loh Tandre Abeng siapa. Iya. Coba di Google ya, geng. Nah, tapi sebenarnya nih kita kan biasanya di atas tuh. Ini kita Betul. sekarang udah di Janto Building juga. Tapi Iya. ini adalah bengkelnya Two Wheelers. Kenapa kita pindah di sini? Gara-garanya salahkan Fabio Di Gia. Gian Antonio. Gara-gara tuh aku ngeliat Instagram media dong. Iya. Cakep nih kalau diginiin Pedok Talk gitu ya. Nih Betul. silakan dilihat penampakannya seperti apa. Kurang lebih sama nih. Ya kan? Udah ada pakai kacamata juga. Aku juga pakai kacamata karena kebetulan emang kalau udah plus ya udahlah ya. Nah, jadi ini mirip banget Mas Joni, makanya tetap dong, tapi di belakangnya ada Panigale V4. Makin segar pokoknya. Iya dong. Iya. Meskipun di sini bengkel beneran panas kan. Beneran deh. Jangan bocor-bocorin Ya dong. nggak apa-apa, namanya juga di bengkel ya kan. Tapi seru ya gitu, hari ini tuh aku suka banget loh. Di belakang juga ini lagi ada replaynya. Lalu jangan-jangan ntar namanya, Kemarin. ini settingan kali ini, dadakan karena... Ini demi Iya, Pedok Talk. demi Pedok Talk. Enggak, ini tuh beneran bengkel Two Wheelers. Tuh. Jadi ntar kalau misalnya kalian mau lihat ya Pedok Crew nih, kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali mobil-mobil, motor-motor Two Wheelers semua ada di sini. Betul. Nah, Mas Joni, Siap. kangen loh. Iya, makanya tadi sempat dibilangin, kurang jauh. Ya kita udah dijauhin kapan Iya, tahu, masih tapi jauh-jauhin juga. Boleh dekat asal nggak boleh pangku-pangkuan ya. Jangan. Tapi emang kita kan ketemunya di Riverside mulu nih. Betul. Gitu. Sekarang kita ketemu langsung dan kebetulan kemarin race di Lemang itu luar biasa. Seru. Padahal kemarin yang Heres tuh juga udah seru banget ya. Ya tapi kan kemarin yang di Heres itu cewek yang mengkalkulasikannya. Nah, kemarin laki-laki. Makanya gitu. waktu di Heres miscalculation. Sementara di apa di Miscalculation. Mister Calculation. Sebel banget ya. Aduh, jokes bapak-bapak ini sebenarnya yang agak bikin aku kesel. Tapi kangen juga sama Mas Joni kalau nggak denger ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita mau bahas dulu sedikit. Tapi Ya. ini sebenarnya aku udah janjian juga sama Mas Joni. Betul. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini ada regulasi baru untuk 2027. 2027. Panjang banget sih, tapi sebenarnya yang paling krusial adalah CC-nya dikecilin Turunkan. dari 1000 jadi 850, fairingnya juga Betul. dikecilin gitu kan. Jadi yang fairing depan tuh Jadi mundur 50 mm. hidungnya ya. Jadi bikin Terus, pesek lah istilahnya. Nggak usah, jangan maju-maju emang hidung kan Iya, ya. betul. Terus kalau misalnya lebarnya juga Lebarnya jadi maksimum 500 mm. Betul. Jadi benar-benar makin kecil. Dan yang paling krusial adalah yang paling belakang aja. Biasanya kan nungging. Iya, Karena ada benar. perangkat radar device, ini turunin. Karena Jadi record ditanggalkan device nggak tuh. boleh, Betul. whole shot juga nggak Betul. boleh. Terus udah gitu yang fairing belakang itu biasanya kan itu pada menggila tuh karena Iya. kan nggak usah Bikin- homologasi. Betul. Macam-macam. Nah, Sekarang sekarang harus homologasi satu aja dalam Di satu satu musim. musim. Terus kapasitas mesin itu juga jumlah alokasi mesinnya dari 7 7 jadi jadi 6. 6. Terus bahan bakar jadi 100% non-fossil Non-fosil. fuel. Jadi Terus ini boleh itunya sintetik liternya juga dikurangin. Iya. Dari 22 jadi 20, yang dari 11 jadi 10 untuk Nah. yang sprint race. Tapi ini kan sebenarnya semuanya yang akan berubah mulai 2027. 2027. Impact-nya apa? Karena sebetulnya katanya ada dua kata kunci ya, road Iya. relevant sama to make safer race katanya gitu. Iya. Nanti kita bahas karena ini perlu pembahasan yang panjang. Dulu kan pernah era 800 juga. 800 betul. Banyak jurnalis yang bilang katanya ini kesalahan. Iya. Ntar kayak gitu jadi nggak Betul. kompetitif ya Betul. kan. Tapi nanti ini panjang banget. Kita akan bahas dulu tentang apa yang terjadi di Lemang. Nah, kita ngomongin soal sprint dulu. Nah, tapi sebelumnya sebetulnya kita lihat dari kualifikasi dulu. Iya. Di kualifikasi tuh sebenarnya dari Jumat ya. Kalau ngomongin Marc Marquez, Marc Jumat Marquez. dia tuh aduh, ini kok gue berantakan banget ya. Dan ini weekend pertama dia struggling di hari Jumat. Di hari Jumat, betul. Biasanya dapat-dapat aja Betul. gitu ya. Terus udah gitu di sesi kualifikasi, baik Jorge Martin
baik Peko Bagnaia, dua-duanya crash di Q2. Iya. Ya kan? Betul. Terus kalau dari kualifikasi tuh yang Mas Joni lihat sebetulnya apa sebelum kita masuk ke sprintnya? Saya justru melihat memang menarik. Sebenarnya Martin entah itu karena memang dia ingin menunjukkan dia layak untuk di skuad pabrikan ini benar-benar tampilnya tuh luar biasa Jeng. Jadi benar-benar flawless, ngotot banget sih tapi dia ya. Dan bahkan kesalahan crashnya itu pun bukan karena pure masalah ini tapi memang dia sedikit lupa gitu, dia agak-agak ya dia bilang small crash itu kan benar small crash sampai akhirnya ya dia pecah rekor itu Jeng. Karena kalau aku di prediktor itu emang menduga 1:29.854 Jeng. Oh. Dan itu saya ngarepin tuh Peko kalau kemarin kagak kejadian crash 99. Ya ternyata mentoknya 1:29.919. Beda tipis lah di prediktornya. di dengan kenyataan 1000 milisecondnya. Tapi dari situ saya melihat bahwa luar biasa seorang Jorge Martin, entah itu belajar dari musim lalu dengan kesalahannya, dia memperbaiki fase paruh musim pertama dengan sangat sempurna, dan yang kedua adalah dia memang benar-benar istilahnya apa ya, mengekstrak atau mau belajar apa yang dimiliki oleh seorang Peko Bagnaia, dan dia lihat, dia coba, dan kebetulan motornya kan memang ya jujur-jujur katanya mengembangkan seorang Peko Bagnaia, dan seorang Jorge Martin. Inilah yang membedakan Peko Bagnaia dengan Jorge Martin. Jorge Martin dikasih motor yang dikembangkan oleh seorang Peko, dia mampu memfine tune dengan sangat sempurna. Bener. Dan iya sih. Dan dia tidak ada masalah, dan seorang Gino Borsoi mengakui ini memang kayaknya seperti yang dikatakan Martin 4.0. Jadi artinya bahwa dia mulai menemukan, belajar dari kesalahan sebelumnya, dia perbaiki dengan semaksimal mungkin, dan dia itu istilahnya udah mukul palu dari hari Jumat. Iya, benar. Dan ini yang sebenarnya saya agak sedikit kesel ke Peko, juara dunia 2 kali, tapi mindsetnya masih ya same old gitu loh. Padahal dia udah pernah bilang loh, kayaknya aku udah nggak bisa lagi nih kayak dulu yang Jumat santai aja. Padahal dia pernah ngomong, tapi kemarin tidak ada buktinya. Dan malah aku masih kadang-kadang kesel gitu, pengen nanya langsung, lu tuh sadar nggak sih, lu tuh juara dunia 2 kali, sekarang predator lu tuh banyak gitu. Bukan tahun lalu kan predator lu cuman Jorge Martin, karena motornya memang sama di kondisi, karena saat itu Enea Bastian ini cedera, makanya motornya Enea Bastian ini yang plak-plak pabrikan dikasih ke Jorge Martin. Nah sekarang artinya Jorge Martin udah plus nih, dapat dia juga settingan motor yang tahun sekarang, tinggal di fine tune. Makanya kemarin dia berhasil pole position dan mencetak rekor terbaru. Itu misteri Peko Bagnaia, ya kan? Kenapa dia di Jumat, meskipun sebetulnya dia juga bilang ya, tapi ini Jumatnya udah lebih baik, meskipun belum maksimal gitu ya, belum optimum lah gitu usahanya dia menurut aku. Dan kalau kita ngomongin soal Q2, yang mengejutkan adalah Akamsi lah ya gitu, Fabio Quartararo. Dia juga pasti tanya, kok bisa langsung masuk Q2? Nggak tahu juga sih aku dari mana tuh dapatnya gitu. Jadi ya tapi itu salah satu kehebatan dari Fabio Quartararo yang ini bukan Yamaha efek sih gitu. Jadi kalau kalian, wah beneran nih Yamaha improve? Enggak, belum kelihatan, karena kalau udah improve, Alex Rins juga pasti bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang sekarang. Tapi ini emang Fabio efek aja. Nah terus udah gitu, kita lihat starting gridnya. Ini setelah kualifikasi. Jadi Jorge Martin ini luar biasa. Pole position, matain rekor juga. Peko Bagnaia ada di front row, ada Maverick Viñales juga di posisi ketiga front row. Nah, sebenarnya masuk ke Le Mans ini aku juga jagoin Aprilia. Karena Aprilia itu kan motor yang cakep banget. Tapi dan Jumat tuh selalu bagus kalau ngeliat. Iya nggak sih? Bagusnya kan di Jumat. Tapi giliran hari Sabtu, apalagi hari Minggu, ada aja. Kalau nggak ridernya yang EO, ya kan? Timnya yang EO gitu. Jadi kayak belum gitu. Jadi masih tercecer-cecer, belum bisa dipadukan. Iya bener, ya kan? Jadi kayak ibaratnya nih, kalau ada penyanyi gitu ya, dia tuh punya suara yang bagus banget Mas Joni. Ini Aprilia nih analogi aku ya. Suaranya bagus banget, lahir brojol tuh udah suaranya bagus banget. Tapi tiba-tiba mic-nya mati. Atau misalnya bajunya robek, jadi ada aja gitu. Padahal sebenarnya secara talent tuh ya Allah ini bagus banget loh gitu ya kan. Cuman selalu nggak bisa eksekusi di race weekend gitu. Jumatnya cakep. Sabtu Minggu insya Allah itu Aprilia. Nah ini starting gridnya. Nah kita ngomongin sprint. Sprint ini
pertanyaan pertama adalah apa yang terjadi dengan Peko Bagnaia? Aku sempat bilang juga sih sebenarnya kan gara-gara dia crash, dia tuh kelihatan tuh startnya Willy itu sudah gitu akhirnya dia retire. Betul. Ini karena dia pakai motor kedua kan, Mas Joni? Jadi sempat tadi kita diskusi, ternyata kan crashnya Peko Bagnaia dengan crashnya Jorge Martin itu agak berbeda. Kalau Jorge Martin kan low side tidak sampai merusak apa, ini bener-bener di tikungan 910 ini kan memang fast corner double chicken dan dia keluar ini dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga motornya jumpalitan dan bahkan dia bilang crazy things dan bahkan dia sampai narik-narik apar kan si Marcelnya malah dia narik gimana sih apa mau disemprotkan ada kondisi sepertinya ada kerusakan cukup parah sehingga mau nggak mau tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Itu sebabnya dia menggunakan motor kedua yang katanya kerasukan, Jong. Iya, katanya gila banget ini motornya tiba-tiba, pokoknya bukan cuma Willy gitu ya. Iya, nggak cuma Willy, belok nikung aja nggak bisa mau. Pada saat di under braking aja kok bergoyang-goyang. Akhirnya mendingan udahan aja lah. Akhirnya melakukan udahan sehingga ini juga yang saya rasa menjadi setback atau drawback dari Peko Bagnaia sehingga tidak bisa mengulang performa serupa seperti di Jerez di race day-nya Lemang. Nah itu dia. Sementara yang ada start tadi udah lihat kan starting grid-nya. Ada yang di posisi 13. Dia juga pas dibilang apa I have a plan di media apa? Saya pikir plan pakai mau punya kapal, aku pikir gitu. Plane, bukan plan. I have a plan kata Marc Marquez gitu ya. Ternyata dia nembus Q2 aja enggak. Tapi start di posisi 13, dia gila banget recovery-nya. Bagus banget, Jong. Startnya gila ya. Betul. Gitu. Kemarin kan kita udah ngeliat si Peko tuh waktu di Jerez gila overtake-nya bisa kayak gitu. Ya kan? Waktu di Jerez. Tapi kemarin waktu di Lemang, Marc Marquez sih luar biasa dia. Startnya bisa kayak gitu ya? Ya aku sih melihat memang sebenarnya Marc Marquez tidak lolos Q2 itu tanda petik sial. Makanya aku pikir anjir dapat nomor 13 sial lagi nih balapannya. Ternyata enggak. Sialnya kenapa? Karena sebenarnya dia mencetak waktu itu sudah layak ke Q2 tapi karena ada insiden yellow flag itu dibatalkan. Makanya dia agak-agak kesel tuh. Tapi kemudian satu hal adalah saya udah yakin sih sebenarnya Marc Marquez kalau nggak Q2 dia bisa ngerecokin tuh. Artinya dia bisa menjadi bikin rekor di Prancis kemarin. Cuman satu hal yang sangat saya perhatikan adalah Marc Marquez benar-benar udah mulai padu nih dengan Ducati Desmo Medici. Artinya sudah mulai meninggalkan ciri khas dia saat masih di Honda yang agresif, kemudian ngabisin ban, tuntas. Performasi motornya kelar. Ini kemarin enggak. Dia menjaga dengan sangat maksimal. Dia kemarin melakukan start cukup bagus, kemudian dia coba untuk ngukur gitu, ini 10 lap gimana nih, ternyata akhirnya tanda petik juga sialnya di Q2, tidak ke Q2 itu kayak dikompensasi di sprint race, bagaimana Aleix Espargaro depannya kena long lap penalti, kemudian Bezzecchi di posisi kedua di depannya juga crash, akhirnya dia di posisi kedua. Dan dia bilang untuk ngejar Martin tuh sulit. Iya emang sih, apalagi kalau dia udah dapat pace-nya gitu kan di depan. Sempat di-PHP-in kan, Jong, sempat deket katanya Martin juga nyimpan langsung diambil lagi dan akhirnya keluar menjadi pemenang dan dia harus finish kedua. Betul. Nah kemarin juga ada kejadian tentang Aleix Espargaro ini yang tadi aku bilang gitu kan, Aprilia mah ada-ada aja gitu ya. Aleix Espargaro ini kena double long lap penalti gara-gara dia jump start. Padahal jump startnya tuh yang by milimeter kayak gitu kayak aku ngelihatnya juga kita nih kan kita bukan matanya James Stewart gitu ya kayak apaan sih gini juga nggak dapat advantage apa-apa. Tapi kemarin James Stewartnya memang kayaknya tegas banget ya? setelah dia manggil Johan Zarco kan lu nggak boleh mengkritik gitu loh. Johan Zarco juga mengakui kesalahannya. Kemarin akhirnya ya agak sedikit mempengaruhi performa Aleix Espargaro, dia agak kebingungan juga makanya tidak langsung dieksekusi kan. Beberapa lap kemudian baru dia melakukannya. Tapi itu juga sih efek dari Johan Zarco minta maaf karena kan yang di sebelumnya kan dia kesel tuh marah-marah gimana sih ini kok James Stewart malah nanya ke gua terus tugas lu apaan gitu sampai akhirnya sempat ditegur kan Johan Zarco tuh sempat ditegur dan yang negornya tuh nggak macem-macem tuh Carmelo Ezpeleta dia nunjukin ini tugasnya James Stewart kalau situ protes nggak usah langsung nyerang ke ininya bisa istilahnya menyampaikan banding ke tertulis gitu ya. Ke pengadilan banding. Akhirnya ya mungkin itu tadi akhirnya Johan Zarco jadi manis lah dia mengakui kesalahannya kemarin terlalu berbuat hal yang tidak semestinya. Iya. Waktu di press con tuh dia bilang, jadi dia bilang harusnya aku bisa menyampaikan kritik ini dengan lebih baik.
karena yang aku kerjakan kemarin tuh, yang aku lakukan tidak profesional gitu ya. Oh, yang negur Opa Carmelo, pantesan. Betul, ngeri nih. Ya, aku bisa di blacklist nanti, jangan dong gitu ya. Nah, tapi kemarin juga ada kejadian Enia Bastianini yang overtake Alex Espargaro. Terus udah gitu dia dikasih penalti juga, long lap. Tapi ini bukan gara-gara overtake-nya ya, bukan. Tapi karena habis overtake, sebetulnya Enia Bastianini tuh ngambil shortcut. Nah, jadi itu bukan keluar. Jadi bukan insiden yang yang bikin sempat kaget Alexia, bukan, tapi dia ngelebar dan itu dianggap sebagai potong kompas. Iya, jadi nggak boleh ya kan. Tapi bukan gara-gara insidennya dia dengan Alex Espargaro gitu ya. Nah, terus akhirnya selama sprint kemarin Martin benar-benar flawless, puts the hammer down, nggak ada lawannya, dan ini adalah podiumnya. Martin luar biasa sekali menjadi juara ya. Terus udah gitu Marquez ada di P2 dan Maverick Vinales ada di P3. Jadi 3M. Iya. Ya kan? Martin, Marquez, Maverick, meskipun Maverick nama depannya ya. Nah, tapi ini adalah kemenangan Martin di sprint untuk yang ke-12 kalinya. Nah, sekarang kita udahan dulu nih buat segmen sprint. Abis ini kita gaspol lagi untuk segmen race-nya, termasuk menjawab teka-teki. Kita mau berusaha menjadi Opa Gigi Dalinya. Jangan kemana-mana, tetap di Pedok Talk. Sekarang kita masuk ngomongin soal race-nya, tapi buat kalian yang baru bergabung, ayo dong, ini bagaimana pendapatnya tentang setnya Pedok Talk yang baru ya kan? Silakan komen di situ. Seru nih gitu kan, apalagi Mbak Lucy sama Mas Joni dikit lagi berkuah nih di sini. Karena di sini beneran bengkel, ini bengkel two wheelers, jadi emang ini bener-bener bukan setup ya gitu. Nah, sekarang kita ngomongin soal race-nya, Mas Joni. Race-nya yang pertama kita harus memberikan kontribusi kita, penghargaan kita ya, kontribusi penghargaan lah gitu. Ini buat Fabio Quartararo yang sengaja bikin livery baru spesial, ya kan, untuk race di Lemang. Sebenarnya udah ada teasernya tuh dari topi yang dia pakai dari hari Jumat. Ada ungu-ungunya itu kok ada gitu. ungu-ungu, terus udah gitu ada sedikit birunya gitu kan, disponsori Hydria itu enggak deh. Jadi pengennya ya. Tapi emang luar biasa sih gitu. Dia tuh benar-benar mengapresiasi penonton-penonton yang datang. Katanya dari hari Rabu itu mereka udah party di Lemang. Udah rame, dan bahkan kemarin tuh saat pagi mau balapan race day itu udah benar-benar penuh katanya. Jadi pagi buta itu wartawan baru datang itu udah pada bilang Simon Patterson, kemudian juga siapa Jack Appleyard tuh bilang, buset, udah rame, bener-bener nungguin. Soalnya Nakagami tuh juga sempat posting tuh di Instagramnya. Jadi kayaknya kalau nggak salah abis sprint, dia bilang aku nggak bisa tidur karena ini partinya gila banget. Bener-bener sampai setengah 12 malam itu masih rame banget. Nah, tapi kita ngomongin sprint soal Fabio Quartararo yang pokoknya all out gitu ya buat penonton di Lemang. Terus yang spesial juga ini adalah GP ke-1000 untuk Gresini. Jadi emang luar biasa, dan Lemang tuh juga bikin kayak dedikasi khusus gitu ya buat Gresini. Aku pikir 100 kayak ketutupan ya, 1000. Luar biasa. Tapi emang ini legacy yang aku selalu bilangnya, Gresini tuh tim yang punya cerita yang manis banget. Ada pahitnya, tapi ya itu yang bikin Gresini tuh jadi tim yang beda sama tim yang lain gitu. Cuma tahun ini aja nih nggak ada Moto3-nya kan. Biasanya dari dulu tuh Gresini selalu ada 3 kelas tuh. Paling dari awal yang 125, 250, terus sempat ke 500, ada 3 kelas lah. Cuman ya karena kemudian ditinggal Fausto Gresini, akhirnya tetap jalan dan sekarang tampil di 2 kelas, Moto2 dan MotoGP, sama di Moto-E. Iya, Moto-E juga ada ya. Tapi ini juga bagus sih, maksudnya kemarin juga kita lihat Manu Gonzalez juga bagus gitu, Albert Arenas juga tampil bagus gitu. Timnya tuh solid gitu. Setuju. Nah, jadi luar biasa, dan Marc Marquez kemarin yang podium juga memberikan hadiah dong buat 1000 GP-nya Gresini. Nah, kita ngomongin soal race sekarang. Race yang pertama ini adalah pertama kalinya sang rookie Pedro Acosta melakukan kesalahan yang tapi sebenarnya karena kita tahu dia rookie jadi ya udahlah ya gitu. Tapi setelah aku cari-cari, memang Lemang ini adalah salah satu sirkuit yang kayak bawa sial buat banyak rider. Peko Bagnaia. Pedro Acosta tuh juga kayaknya nggak pernah finish dari Lemang.
ya kan? Betul. Moto3, Moto2, ya ini juga. Betul. Iya nggak sih? Betul. Tapi kemarin sebenarnya ya mungkin dia ingin membalas hasil sprint dengan istilahnya dia bisa dapat keyakinan. Cuma kemarin itu kalau kita melihat kan kondisi suhunya lebih dingin. Iya. Dia itu kan low side. Tapi aku lemes loh. Iya, lihatnya. sama. Karena bukan Pedro Acosta nyaris dia kan di tengah-tengah tuh antara Alexis Espargaro, Fabio Di Gia kan. Antonio. Ya Allah, itu kalau dua-duanya kena. Betul. Itu dimusuhin jadi, tuh. Ya pasti. Dan kemarin tuh karena kemarin itu komponnya itu udah pasti hard soft. Okay. Cuman suhunya lebih dingin, makanya kan itu udah latihan flag to flag segala kan. Okay, terus dikirain mungkin kayaknya sih PKWD salah perkiraan. Dikiranya ban depannya sudah mencapai suhu optimum, padahal itu belum karena baru beberapa lap awal. Iya, kalau yang lain-lainnya kan udah baru mulai fight. Jadi akhirnya saya kurang bersabar. Kalau pemain ini bisa tuh dia podium. Jadi ya sebenarnya kenapa sih kok dia tadi Mas Joni bagus banget nih pas bilang front end-nya. Jadi sebetulnya Pedro Acosta itu adalah rider KTM yang sangat suka dengan front end-nya KTM. Betul. Bahkan Binder sama Miller aja dia bilangnya nggak bisa. Susah. Gue nggak suka ini sama front end feeling-nya. Betul. Cuma Pedro Acosta yang bisa. Nah cuman kemarin namanya juga rookie gitu ya. Makanya aku ya udahlah nggak apa-apa lah. Ini udah pasti diharapkan pasti akan terjadi. Iya. Sooner or later, dan kemarin ternyata memang di Lemang gitu ya. Betul. Nah, terus Marco Bezzecchi yang sebenarnya dari hari Jumat kelihatan menjanjikan, hari Sabtunya crash di sprint, race-nya juga crash gitu ya. Tapi apa sih kemarin tuh kesalahan dia sendiri gitu sebenarnya? Emang dia sepertinya terlalu overconfident Jam. Karena kan satu kayaknya, wah ini nih. Betul. Akhirnya dia dapat juga nama GP 23. Satu kan tahun lalu dia kan menang Jam. Iya. Dari situ dia merasakan bahwa pede nih. PD dapat, ternyata kan sebenarnya masih ada celah yang mesti dia perhatikan. Dan ya lagi-lagi dia tuh crash itu pada saat menikung ke kanan. Di mana setiap menemui istilahnya ke kiri dulu yang cukup banyak, sehingga nih belum dapat suhu maksimal tambahan, dia agak sedikit merebahkan. Dan akhirnya gitu ya, ini kelihatan kalau ada mobil mahal lagi dinyalain mesinnya ya, beda ya. Dan ini benar bengkel asli. Ini beneran ya, jadi kalau mendengar ada bunyi-bunyi mesin, selama suara kita masih terdengar, sikat aja. Oke, jadi sebenarnya terlalu overconfident menurut Mas Joni, penyakitnya itu ya. Sehingga harus mengalami 2 kali DNF. Karena kalau kita lihat sebenarnya sebel banget sih. Ya, belum punya poin loh. Makanya kan kesel juga. Akhirnya kemarin udah mulai bagus, terlalu overconfident sehingga dan sama kemarin sih kalau yang sprint dia agak sedikit kehilangan konsentrasi. Iya. Karena di belakang suara motor Marc Marquez kedengeran banget nih. Kita ingat ya, Valencia tahun lalu dia sebel banget sama Marc Marquez. Selesai race, dia datang ke media center bawa bir. Kesel banget aku mau Marquez. Ya itu memang cerita lain lah di luar ya dia itu ya. takut kejadian di sudut. Udah dah daripada di sudut duluan. Enggak bercanda. Nah, tapi kemarin juga, nah ini sebenarnya aku mau sedikit memberi masukan kepada mungkin Dan Rosomondo yang kalau nonton Pedok Talk ya nggak mungkin. Betul. Kemarin tuh ada crash Fabio Quartararo. Ini kan home hero, ya kan? Iya sih dia nggak fight di depan. Tapi crashnya tuh aku juga nggak jelas lihat kenapa crashnya. Pokoknya kayak cuma dari onboard cam-nya Fabio aja gitu ya. Jadi secara kelihatan kenapanya tuh nggak kelihatan. Jadi sebenarnya ini sebuah kritik juga buat Dorna. Aduh ayo dong gitu. Aku tahu sih gitu. Kayaknya yang paling menarik tuh emang kemarin fight-nya di depan. Tapi kan ini ada home hero. Ada juga fight-fight yang terjadi di belakang yang itu seru banget juga. Nah kalau Fabio Quartararo kemarin crash tuh pas lagi di P6, itu kenapa sih Mas Joni sebenarnya? Jadi memang terlalu, jadi memaksakan karena motor, dia bilang bahwa kondisinya seperti tadi kita jelaskan, bahwa kemarin dia bisa Q2 itu bukan karena Yamaha-nya mulai membaik, meskipun Quartararo berkilah, udah ada perbaikan. Tapi dia udah terlalu over limit sehingga kesulitan lagi untuk mengatasi dan ya kena masanya tidak bisa dikendalikan. Dan itu kan sempat kejadian ke Alex Rins juga. Jadi memang sepertinya masih belum stabil meskipun sasisnya udah mulai menggunakan sasis baru. Tapi memang lagi-lagi kan ini baru tahap awal menghadapi kondisi sirkuit yang memang stop and go. Ini mungkin akan jadi pelajaran buat modal nanti ketemu di sirkuit Motegi yang notabene juga stop and go. Saya rasa itu sih. Jadi cuman Quartararo melembutkan kata-katanya, tidak ingin membuat satu kecewa fansnya, satu ya juga dia udah kadung istilahnya ya Pak, kontrak perpanjang dengan Yamaha masa iya masih komplain juga takutnya kan lagi-lagi ntar lu udah di kontrak panjang masih komplain juga, makanya
tetap menjaga istilahnya perkataannya. Iya. Bagus sih gitu. Dia juga kemarin setelah race di media debrief juga dia sangat bijaksana lah betul, gitu ya betul. untuk ngomong. Tapi nggak apa-apa kok, no regrets dia bilang gitu. Pokoknya udah memberikan show yang terbaik yang dia bisa gitu ya buat fansnya gitu. Nah ini adalah podiumnya Jorge Martin, Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Sebentar Mas Joni. Iya. Aku pengen tanya fight antara mereka bertiga kemarin, terutama Pecco Bagnaia yang di overtake di dua corner terakhir, sama Marc Marquez. Nah, menurut Mas Joni kemarin fight antara mereka bertiga gimana? Karena kan sebetulnya Pecco udah sempat leading. Terus Martin ngelihat Pecco udah mulai lemah, dia sikat juga di situ. Marc Marquez pun di saat berada di belakangnya Pecco, dia ngeliat ada kelemahannya Pecco, dia sikat juga di situ. Apa yang Mas Joni bisa simpulkan dari fight ketiga rider terbaik yang kemarin ada di podium race di Lemang? Pecco tidak finish sprint. Seandainya dia bisa finish sprint, dia bisa mengetahui karakter ban yang digunakan. Nah sementara fakir mileage gitu kemarin. Itu fakir mileage bener. Karena kalau kita melihat dua-duanya yang podium 1-2 kan sama dengan sprint. Dan itu kalau kita melihat kondisinya bahkan lebih panas. Artinya bisa kasih gambaran, oh ini kalau panas sih begini. Dan kalau kita melihat kemarin itu, jadi saya sih udah senang juga tuh kemarin. Akhirnya Pecco mimpin, ternyata dikadalin sama Martin. Martin ya udah kasih deh. Dia pelajarin itu semaksimal mungkin seorang Pecco Bagnaia ngapa-ngapain sampai akhirnya dia tahu Pecco mulai kehabisan karena fakir mileage itu. Dia tidak ada data di sprint untuk gambaran ban hardtop seperti apa, habis. Udah disikat. Coba dilawan, kan aku bilang bahwa Pecco saat ini juara dunia 2 kali, itu predatornya banyak. Di belakangnya Marc Marquez. Marc Marquez sudah mulai tune in. Dia kita tahu di Honda pun dia paling jago mereserve ban, apalagi dengan ban soft. Nah, sekarang ketemu dengan Ducati yang notabene memang karakter motornya itu harus ditahan-tahan, dijaga ini, dan dia udah mulai padu tuh. Udah tahu caranya. Udah tahu, dan dia masih punya kemampuan ban yang cukup maksimal. Makanya kemarin di tikungan 9 itu kelihatan Pecco agak keluar pada saat masuk tikungan 9, ya itu jadi makanan empuk. Benar, jadi sebenarnya kemarin itu kalau misalnya kalian lihat terutama di 5 lap terakhir, nah itu udah mulai kelihatan tuh gimana pas Martin overtake Pecco, itu Pecco tuh udah mulai lebar, jadi udah nggak deket apex. Sementara kalau misalnya kita bandingkan Pecco dengan Marc Marquez gitu ya, Mas Joni, itu udah kelihatan banget Marc Marquez selalu paling lebih deket ke apex daripada Pecco Bagnaia gitu. Jadi memang ya disitulah kuncinya gitu ya. Sebenarnya sih nggak usah ngelihat sampai ini lap time-nya apa gitu, masih lihat aja gitu dekat apex atau enggak. Apex itu apa? Nah, ada di Paddock Talk, coba dilihat ya. Sama ini Pecco juga udah bilang, udah kasih kuncian, jangan kasih Marc Marquez tikungan kiri. Nah kemarin overtake-nya itu adalah di left hander. Iya, dia kayaknya udah kebingungan mengatasi ban yang sudah mau habis, akhirnya dia lupa, dibiarkan sisi kirinya kosong. Si Hiu yang satu ini, ya kan, bukan Hiu sih, kalau dia alien katanya kan, kalau Hiu kan Pedro Acosta. Betul. Jadi sebenarnya Marc Marquez ini, bahkan Marco Bezzecchi yang kesel sama Marc Marquez juga, dia bilang, gue udah lihat nih datanya semua. Gitu. Ini Marco Bezzecchi nih ya, makanya aku salut banget sama rider MotoGP. Sekesal-kesalnya dia sama seorang rider, tetap objektif. Jadi dia bilang, gak ada orang yang naik Ducati nih, semua nih kita berdelapan. Yang left handernya sebagus Marc Marquez. Emang dia paling bagus. Sesebel-sebelnya Bezzecchi gitu ya. Tapi dia mengakui dengan jujur. Makanya kemarin kunci overtake-nya adalah, kan kemarin kita ngebahas overtake-nya Pecco Bagnaia di Jerez kan. Tapi ini kunci keberhasilannya adalah, kata Mas Joni tadi, left hander. Marc Marquez itu kagak ada lawannya kalau left hander. Ya, tapi emang dia sejago itu sih. Makanya kalau mamanya ada yang bulat, mungkin Marc Marquez tuh kiri semua tuh, Marc Marquez sudah menang. Makanya udah Marc Marquez, ya kan? Iya bener-bener ya. Makanya dia semua yang anti-clockwise, yang kiri, dia tuh selalu rekornya bagus banget di situ. Ngiri banget ya anaknya, bukan iri hati ya, bukan. Nah, sekarang kita yang ini udah dulu race-nya, ya kan? Kita nanti bahas klasemen segala macam. Tapi ini hal yang penting banget, kita mau break dulu karena ini segmen yang aku hidupkan kembali khusus buat yang ini. Kata kamu versus kata aku. Tetap di Paddock Talk. Jadi ini adalah segmen kata kamu versus kata aku. Biasanya ini emang gak selalu ada, ini tergantung sama lagi ada topik apa. Yang panas apa. Yang panas. Iya.
sampai ada volume 2-nya kalau kamu lihat Instagramnya MotoGP. Gigi Dalinya sampai 2 kali di interview. Jadi gimana? Iya. Sebelum race, sesudah race. Volume 1, volume 2. 2. Jadi kamu mau pilih yang mana? Jadi di Instagram MotoGP aja ada kan Mas Joni yang ini ya. Iya. Jadi who will ride for Ducati Lenovo Team in 2025? Ada Enea Bastianini, Martin sama Marc Marquez. Betul. Aku pengen tahu pendapatnya Mas Joni dulu. Nah, pendapatnya Mas Joni sama aku kira-kira sama Iya. apa enggak ya? Dan pendapat kamu juga boleh loh, Pak Dokter. Jadi tulis aja di komen. Kalau menurut kalian siapa dan kenapa? Bukan berantem ya. Iya, bukan, Tapi alasannya apa? Mas Joni bilang siapa yang akan jadi teman satu timnya Pecco 2025? Saya melihat kalau dari filosofi Ducati sendiri yang selalu ingin ada tim Italia, motor Italia, pembalap Italia, pasti dia akan tetap mempertahankan antara Francesco Bagnaia dengan Enea Bastianini. Jadi Enea Bastianini. Saya Enea Bastianini. Ini sama kayak prediksi kita sebelum mulai seri nih. Karena istilahnya apa? Kalau umpamanya menghadirkan Marc Marquez, ini ada setback yang saya kira agak sulit. Kenapa tuh? Marc Marquez adalah ini akan berbenturan dengan sponsor. Marc Marquez kan kental banget dengan Red Bull. Sementara Ducati Monster. Nah, apakah Monster mau mengkompensasi istilahnya nilai besar dari Red Bull ke ini atau seperti apa? Meskipun secara ekonomi atau secara komersil marketnya sangat bagus. Itu fakta pertama. Fakta keduanya, kan secara marketing katanya banyak yang bilang, tapi kan bisa menghasilkan uang banyak nih kalau ada Marc Marquez. Cuma satu hal ya, Ducati pun sadar bukan skuad pabrikan yang benar-benar punya nominal atau kapital yang cukup besar. Dia kan di bawah induk Ducati Audi. Mau tidak mau harus diserahkan ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita melihat Marc Marquez tuh nggak bilang saya mau ke tim pabrikan, bukan loh. Tapi saya itu siap dengan kondisi saat ini, enjoy, kalau saya senang saya kencang, mudah-mudahan tahun depan ada motor yang speknya sama dengan motor pabrikan. Jadi dia bilang nggak harus ke tim pabrikan, tapi speknya pabrikan. Nah, spek pabrikan di Ducati kan bukan cuma Ducati Lenovo, tapi ada apa? Ya, saat ini Pramac. Atau bahkan yang kita sering ramai katakan, mungkin dia tetap bertahan di Gresini ini, tapi menggunakan motor pabrikan. Karena apa? Kalaupun pamannya Marc Marquez jadi tandem ini akan menyulitkan. Ya kalau Tante Lucy sering bilang akan ada 2 matahari. Iya benar. Pelajaran 2 matahari adalah kita ingat kepada Rossi dan Lorenzo. Nah apakah Ducati tinggal belajar dari situ? Bang duelnya oke lah. Dulu duelnya kan benar-benar spesifik, motornya belum disatuin, belum diseragamin. Kalau sekarang kan motor-motornya udah hampir sama, bisa aja ntar keributan internal antara Pecco dengan Marc Marquez dimanfaatkan oleh tim lain, yang rugi Ducati. Nah kalau Martin, nih udah kembali nih, jadi saya kenapa pilih Enea Bastianini dengan alasan tadi bukan Marc Marquez. Sekarang bukan Martin. Saya melihat Martin udah jengah juga, artinya dengan dia. Gue perlu buktiin apa lagi, ya kan? Itu 2020 udah dia sampai nyaris. Ya, hampir dia bilang, gua hampir nyerah nih, hampir pensiun kali dengan cedera ini. Tapi dia tetap bertahan di Ducati. Kemudian yang paling epic tahun lalu. Ya, gara-garanya ya, kan dia sempat bilang, gua kalau nggak di tanda petik dimasalahin ban Michelin sampai sekarang, katanya dia mengaku belum ada penjelasan. Ya, saya curiga jangan-jangan emang ini permainan tingkat tinggi gitu. Seandainya kemarin mungkin tidak ada masalah itu, Jorge Martin udah jadi juara dunia. Dia bikin rekor sebagai pembalap non pabrikan pertama yang juara dunia. Jadi saya rasa dia akan terserah Ducati. Toh dia tidak ada istilahnya nothing tulus sekarang, dan dari awal tuh Gino Borsoi bilang pasti Martin cabut dari Pramac. Artinya apa? Dia pengen ke pabrikan. Nah, pabrikan ini dalam artian bukan motor pabrikan loh, tim pabrikan. Nah, kalau melihat isu yang berkembang saat ini, Alex Espargaro kan udah mulai akan sempat kabar itu kan akhir tahun. Cuma dengar-dengar lagi katanya mau mempercepat pengumumannya pensiun atau enggak tahun depan adalah di Mugello. Soalnya dia udah mulai ngerasa dia juga udah nggak kompetitif nih. Nah, katakanlah benar Alex Espargaro mundur, tentu ada slot pabrikan. Ini akan menjadi Martin. Iya. Dengan kemampuan Martin yang istilahnya pengalaman Ducati cukup banyak, dan tentu dengan Aprilia yang notabene butuh seorang pembalap bintang, saya rasa ini padu padan yang sangat klop dengan Aprilia. Dan tentunya ya kenaikan gaji. Nah, tergantung nih, aku nggak tahu seandainya Martin mungkin udah ditawarin Aprilia dengan sekian nominalnya, kemudian dia bilang ke Ducati, ternyata Ducati, gua nggak mau nih, itu kita nggak tahu. Tapi saya melihat ya Martin udah enough gitu dengan tim pabrikan Ducati ini kalau tidak ada dari mereka langsung yang
istilahnya mengubah istilahnya udah tahun depan Martin ke pabrikan. Pertanyaan Mas Joni, dengan adanya regulasi 2027 ini Betul. sebetulnya akan mempengaruhi nggak sih gitu? Karena kan kontrak ini paling cuma 2 tahun kan, Betul. berarti 2025 sampai 2027 nih. Betul. Tapi Ducati pasti akan siap-siap juga menghadapi 2027 nih. Keputusan akan mengontrak siapa, Ya. Martin, Marquez, Betul. atau mungkin Bastian ini akan mempengaruhi Gigi Dalinya juga nggak sih dengan adanya regulasi 2027 ini? Sebenarnya Gigi Dalinya ini jujur kata orang yang visioner ya. Mungkin kalau Makanya nggak mungkin short term nih. betul. Nah, mungkin kalau mamanya berpikiran ke sana, tentunya kandidatnya adalah seorang Marc Marquez. Oh ya? Betul. Kalau kita ingat kehadiran Gigi Dalinya kemudian mengembangkan motor Ducati Desmo 16 sampai seperti ini, itu kan sebenarnya feedback dari Valentino Rossi pertama kali 2011 2012. Meskipun nggak menang-menang. Ya Rossi nggak mau ini, mau nggak mau ini itu Iya. ya cuman karena problem katanya Audi-nya nggak jadi ngasih dana, hanya Rossi frustrasi. Itu informasi atau masukan Valentino Rossi itu yang dijadikan referensi oleh Gigi Dalinya membuat Desmo 16 seperti ini. Nah bayangkan 2027 ini semua dipangkas nih, apalagi yang teknologi whole shot dan ride head device. Ya itu mana nyawanya Ducati banget sebenarnya ya. Kenapa saya menyambungkan dengan seorang Marc Marquez? Marc Marquez ini kan paling benci. Udah buang deh itu, buang deh. Dan bahkan di Ducati kan sempat salah-salah mengaktifkan. Dan catat juga nih, Marc Marquez 2013 sampai 2019 juara dunia itu kan motornya benar-benar motor tanpa teknologi yang sophisticated gitu. Artinya raw lah gitu iya, ya. giliran pada saat ada teknologi baru aerodinamika kan dia malah keteteran. Artinya dengan motor ala kadarnya ini mengembalikan benar-benar pembalap yang mengendalikan motor. Bukan saat ini tanda petik si motor yang mengendalikan pembalap. Nah saya rasa ini akan menjadi feedback yang sangat berharga. Cuma lagi-lagi kan kebenturnya apakah mau Ducati istilahnya membayar sekian besar sponsor cukup besar. Kalau mamanya mau, mungkin emang Gigi Dalinya berharap apa yang di feedback oleh Marc Marquez jadi bermanfaat. Tapi saya rasa saat ini semua data Marc Marquez pun pasti diambil semua nih. Ya pastilah. Apa seperti ini dan itu udah bisa jadi role atau model seperti apa nanti Ducati motornya di 2027 aja. Emang bingung sih sebenarnya kalau aku sebetulnya nggak ke Enea Bastianini. Oke. Kalau aku karena melihat sebenarnya sih sama ya, tadinya kan kita juga sama-sama kayak Enea Bastianini deh gitu untuk sekedar membuat semuanya lebih aman gitu, nggak ada dua matahari apa segala macam. Tapi sebetulnya kalau aku bilang kayaknya Marc Marquez nih yang akan jadi teman satu timnya Pecco dengan segala resikonya, karena kayaknya Gigi Dalinya udah naksir banget sama Marc Marquez. Terdengar kabar bahwa ini gosip beneran ini gosip. Jadi Marquez bisa sampai ke Gresini akhirnya sekarang karena memang sebetulnya ada Gigi Dalinya yang memuluskan jalannya supaya Marc Marquez bisa bergabung di Gresini dan naik Ducati karena dia pengen banget ngelihat Marc Marquez tuh datanya kalau naik Ducati kayak apa. Jadi itu satu. Kalau soal uang kayaknya semua bisa diatur di negara ini ya Mas. Kayak negara ini. Semua di dunia ini bisa diatur. Tapi sebetulnya kenapa bukan Martin? Martin itu kayaknya sama Marc Marquez, Enea Bastianini kayaknya udah malah ditaksir Aprilia kalau menurut aku. Karena Aprilia punya keinginan untuk punya rider Italia. Pengen banget. Betul. Kayaknya. Dan mereka melihat Enea ini bisa untuk apa ya? Sosok yang kayaknya bisa mewakili Aprilia lah kayaknya kalau menurut aku gitu kayaknya. Tapi kenapa bukan Martin? Nah itu dia ya. Kayaknya Martin nih juga Martin itu sama kayak Marquez tipikalnya menurut aku. Dua-duanya bisa mengekstrak sesuatu yang kalau Pecco tuh naik Ducati textbook. Dia tahu banget Gigi Dalinya maunya Desmo tuh harusnya dibawa dengan cara apa. Pecco tuh jagonya gitu. Tapi Martin sama Marquez, tapi kayaknya ada cara lain deh bawa Desmo ini. Nah mereka berdua tuh karakternya sama. Tapi mileage-nya dalam tanda kutip, Marquez lebih punya pengalaman yang lebih panjang, Martin belum. Nah seatnya memang tergantung antara Aprilia dan Martin atau Bastianini nih. Lebih cocok yang mana red card-nya. Kayaknya itu kalau menurut aku. Tapi ya nggak tahu ya gitu. Kalau kalian juga punya pendapat yang lain, silahkan monggo gitu ya. Tapi ya ini kan pendapat kita. Kita bukan Gigi Dalinya. Jadi kita juga nggak bayarin tuh nanti kompensasi Red Bull atau Monster. Terserah aja ya. Nah sekarang kita mau ngingetin dulu sebelum kita tutup. Ini adalah klasemennya sekarang. Jorge Martin masih memimpin 129. Pecco Bagnaia 91,
Marc Marquez 89. 89, Enea Bastianini 89, 89. Maverick Vinales 81. Pedro Acosta juga ada tuh 73. Iya. Tapi peringkat 2 sampai 5 itu deket banget. Nah, selanjutnya kita akan race di Catalunya Betul. tanggal berapa Mas Joni? 26. 26 Mei. Mei, Benar. iya. Mas Joni, ini gimana? Kalau di sini siapa nih kira-kira? Ini bisa Spanyol, Aprilia juga bisa. Aku soalnya masih ingat Catalunya tahun lalu ngilu banget. Ngilu banget. Peko ya Allah. Peko sampai digiles sama Brad Binder. Itu deh, ya kan? Tapi saya rasa Peko udah sesumbar, dia akan comeback di sini. Mungkin dia akan coba balas kesalahannya. Ya mudah-mudahan mulai Catalunya dan seterusnya dia meningkatkan ya top up his game lah gitu ya. Iya jadi dong. masa udah 5 ronde masih kalah sama Martin, ya, mau tidak mau dengan selisih jarak juga yang cukup jauh karena Martin kalau dibiarkan begini aja dia akan makin jumawa aja. Iya, benar. Paling tidak akan makin sulit dikejar. Nah, ini saatnya Peko Bagnaia ya menggedor lah, Martin masih ada gua loh gitu ya. Saya harapkan Peko bisa tampil cukup bagus. Dan satu hal lagi, ya ini juga kalau kita ingat tahun lalu Aprilia menunjukkan performanya dan ini benar-benar sirkuit yang klop banget dengan Aprilia, jangan kecilkan juga. Sama itu tadi, saya sih ngelihat Marc Marquez udah in the zone. Gawat Ya, pokoknya. Jang. Nanti ya pokoknya. Terus terakhir dong Mas Joni, best momennya apa? Saya di best sini? momennya adalah Marc Marquez from 13 ke 2 di Gila 2 sih. race sprint dan main race. Benar. Itu. Terus? Wah, kalau pamannya Salut. satu, buset dah. Potong tumpeng saya aja, ya. Gak jadi. Satu lagi ya di ini ngelihat Johan Zarco backflipping. Oh iya. Meskipun tidak menang tapi untuk ya buat Di fans boxnya deh. aja, di boxnya buat aja. fans deh gua Iya, backflipping. iya. Cuman ya kan tahun lalu di Australia Iya. melihat dia backflipping, tapi ini ya setidaknya Johan Zarco yang baru gitu di Honda dan juga udah ini senang juga lah menunjukkan aksi yang yang cukup lama tidak dilakukan oleh seorang Johan Zarco. Johan Zarco tuh di LCR jadi ini ya, kayak lebih lepas gitu. Iya. Ya beda sama tuh dari Pramac soalnya Betul, ya kan. betul. Jadi lebih santai. Nah, aku pilihan terakhir ya. Oke. Ini Martinator Idih. 4.0 beneran karena dia itu kemarin bener-bener clean sweep. Iya. Udahlah pole position, mecahin lap record, sprint menang, Betul. menang juga hari Minggu. Dan dia orang kedua Iya yang kan? bisa menang sprint dan main race setelah Maverick Vinales. Tuh kan. Jadi emang nggak salah kalau Ya. Gino Borsoy bilang Martin 4.0. 4.0. Sekarang kita udahan dulu. Terima kasih banyak udah mulai berkuah nih di bengkelnya Two Wheelers gitu ya. Karena ini namanya bengkel beneran harus bengkel. begini ya kan. Iya. Makanya nggak ngeblow rambut, apa yang mau di-blow juga. Terima kasih banyak udah nonton Pedok Talk. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi minggu depan kita kasih teaser sedikit. Kita akan ngomongin tentang regulasi 2027. Sebenarnya akan ngaruhnya gimana. Betul. Terus ini juga akan mempengaruhi keputusan dari Opa Gigi Dalinya. Iya. Makanya kita nggak ngomong banyak-banyak hari ini di sini Betul. gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa buat like, subscribe dan juga komen. Boleh kalian juga mau berantem pilih-pilih siapa Martin Enea Bastianini atau Marc Marquez gitu ya. betul. Di kolom komen jangan lupa buat share juga supaya kita bisa segera mengeluarkan hadiah 100.000 subscribernya. Oke, bukan yang ini ya hadiahnya. Kalau ini buat aku dulu, oke? Sampai ketemu lagi. Thank you Mas Joni. Makasih, Bye. Jan. Wah.